Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI 2 yang diampu oleh Ibu Amalia Nuraini MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Tina Sulistiawati, ada saudari Sri Jumiati dan saudara Sunyaprio. Di sini kami membahas makalah yang berjudul pengembangan bahan ajar papan display. Apa sih yang akan kita pelajari dalam media papan display ini? Jadi yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian papan display tersebut itu apa. Kemudian langkah-langkah membuat papan display, kemudian jenis-jenis papan display dan kekurangan serta kelebihan daripada media papan display. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi bahan ajar yang berbentuk display itu sedikit berbeda dengan jenis bahan ajar cetak maupun non cetak yang dilihat dari sifat dan karakteristiknya, karena di dalamnya termasuk semua tulisan ataupun gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas. Kemudian papan display adalah media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, poster, chart, relay, atau yang lainnya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media ini terkadang membutuhkan tempat untuk memajang. Banyak pilihan yang dapat digunakan untuk memajang media yang tidak diproyeksikan ini, diantaranya seperti papan tulis, blackboard ataupun whiteboard, kemudian copyboard, kemudian bullet board. Dan dari keempat media display ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa media display dan papan display itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adanya papan display karena adanya bahan ajar daripada media display tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan papan display. Kelebihan papan display yang pertama yaitu sifatnya konkret. Maksudnya lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata. Kemudian yang kedua, bahan ajar papan display dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau di ruang-ruang sekolah. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan bahan ajar papan display itu tradisional atau relatif murah. Yang kelima, dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni dan dapat dikembangkan untuk hampir semua mata pembelajaran. Yang keenam, mampu memperjelas arti dan mampu menyederhanakan informasi yang kompleks. Dan yang ketujuh, tampilan papan display interaktif mendorong kolaborasi dalam pembelajaran peserta didik. Kemudian ada 3 kekurangan papan display. Yang pertama, terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, kecuali yang telah dirancang khusus untuk keperluan itu. Yang kedua, jenis bahan ajar papan display merupakan media diam, sehingga tidak cocok untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan. Dan yang terakhir, papan display interaktif membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membelinya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang langkah-langkah membuat media papan display. Yang pertama, menentukan gagasan utama dan merumuskannya ke dalam bentuk pernyataan, ke dalam bentuk komposisi tertulis yang menarik. Kemudian yang kedua, membuat judul atau tema yang dibuat semenarik mungkin, bisa dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, slogan, atau pernyataan singkat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan penyusun media display. Yang keempat, merencanakan susunan media yang bersifat artistik. Bahan-bahannya disusun secara teratur agar tidak tercampur. Diperlukan juga pengaturan penggunaan warna untuk membuat media display lebih menarik. Kemudian yang kelima, rencanakan untuk memberikan label yang jelas dan sederhana dengan memperhatikan spasi, warna, dan font yang dapat berupa seperti kayu, bor metal, plastik, surat tinta, kapur tulis, dan lain-lain. Dan yang keenam, melakukan pemasangan media display. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis papan display. Papan display terlipat. Papan display terlipat merupakan jenis papan display tradisional yang contohnya seperti yaitu gambar. Gambar merupakan suatu wujud atau rupa dalam bidang dua dimensi.
Gambar sendiri terbagi lagi, yaitu yang pertama diagram. Diagram adalah susunan garis-garis dan lebih menyerupai peta. Diagram digunakan untuk menyederhanakan konsep abstrak yang sulit dipahami jika disajikan secara verbal. Yang kedua yaitu grafik. Grafik adalah bentuk visual yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis grafik diantaranya grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Grafik dapat dikatakan sebagai presentasi berupa gambar grafik yang mengkonfirmasikan hubungan-hubungan seperti kronologis jumlah dan hierarki. Adapun grafik terbagi lagi yaitu grafik organisasi. Grafik ini menunjukkan hubungan atau rantai komando dalam suatu organisasi seperti misalnya perusahaan, lembaga pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu grafik garis waktu. Grafik ini menggambarkan hubungan kronologis antara beberapa peristiwa. Grafik ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kronologis waktu suatu peristiwa bersejarah. Dan pada grafik waktu ini kita dapat memberikan gambar atau ilustrasi lainnya untuk memperjelas pesan dan memperindah penampilan. Selanjutnya yaitu grafik klasifikasi. Grafik ini hampir sama dengan grafik organisasi. Hanya saja grafik ini digunakan untuk klasifikasi atau kategorisasi objek, kejadian, atau spesies tertentu. Selanjutnya yaitu grafik aliran. Grafik ini menunjukkan sebuah sekuensa, sebuah prosedur, atau sebuah proses. Grafik aliran ini sering dibuat horizontal dan menunjukkan bagaimana kegiatan atau prosedur yang berbeda. Grafik tabulasi. Grafik ini berisi informasi angka atau data. Grafik ini juga sering dipergunakan untuk informasi waktu, misalnya tabel waktu dari keberangkatan di kota, pesawat, kereta, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, poster. Poster adalah konsep visual yang berisi pesan dalam bentuk gambar dan tulisan sederhana atau singkat, namun memiliki makna yang luas. Isi poster adalah anjuran dan larangan. Pemanfaatan poster di kelas biasanya untuk dekorasi, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan dapat juga digunakan untuk meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap kata-kata kunci. Ya, mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.